Judul pertemuan kita kali ini adalah sebuah renungan mengenai skenario Raja Daud yang gagal pada saat ia membunuh perwiranya Uria. Mari kita tekuni bahan ini. Sumbernya adalah kitab kedua Samuel bab 11 ayat 1 sampai dengan 27. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tetapi 5 ayat yang pertama saja. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta dengan orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang untuk memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Ya. Kita renungkan bagian pertama. Yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Perempuan itu hamil hasil dari relasi yang melanggar perjanjian Israel dengan Allah. Ada sebuah bahaya besar mengancam kehidupan kalau orang itu mengambil istri orang lain. Menurut kitab Ulangan, juga kitab Bilangan, pelanggaran hukum Taurat seperti ini akan berakibat pada kematian keduanya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka hal yang sangat berbahaya bagi Daud dan wanita cantik yang bernama Uria tadi ingin ditutup-tutupi kasusnya. Ini covering up yang pertama, skenario yang pertama. Nanti kita ulang lagi. Daud ingin memanggil Uria pulang supaya dia tidur dengan istrinya. Ya. Jadi kalau nanti istrinya ketahuan hamil, mudah sekali diberi pernyataan, bukan Daud yang menghamili, tapi suaminya sendiri. Tapi sang perwira, sang tentara Uria ini tidak mau pulang ke rumahnya. Malah dia itu mempermalukan Daud dengan mengatakan, teman-teman saya sedang berperang. Masa saya enak-enakan tidur di rumah saya? Dia tidak mau pulang. Dia tidur di halaman istana. Dia dibuat mabuk oleh Daud. Dia tetap juga tidak mau pulang ke rumahnya. Maka skenario pertama gagal. Dibuatlah skenario yang kedua oleh Daud. Dia membuat sebuah surat keputusan, disegel, isinya adalah sebuah perintah kepada Panglima Perang Yoab untuk meletakkan Uria, suami Batseba ini di tempat
berperang yang berbahaya. Maka bagian kedua ini pun ada sindiran Panglima Yoab yang merasa tidak nyaman dengan Daud. Sama seperti di bagian yang pertama, Uria menyindir Daud. Masa teman saya berperang, saya tidur di rumah. Panglima ini pun juga menyindir Daud. Masa dia ditempatkan di bagian yang berbahaya, ya pasti meninggal dunia. Tapi Daud menanggapi sindiran Panglima Yoab ini dengan mengatakan, ya sudahlah, wajarlah kalau orang berperang yang meninggal dunia. Daud belum sadar bahwa dialah yang menyebabkan kematian Uria ini. Dari sini sebetulnya kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita semua diciptakan Tuhan bukan sebagai malaikat. Kita ini manusia biasa. Kendati kita sangat baik, tetap kita juga sadar akan keterbatasan kita. Semua dari kita bisa berbuat dosa. Bahkan kalau kita ingat paus kita yang pertama, Petrus, murid Yesus, juga pernah dikatakan Yesus sebagai iblis. Enyahlah kok iblis. Engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Paus yang pertama Petrus pun pernah diberi label iblis karena dia berdosa. Kita semua berdosa. Kita lihat dosanya Daud mulai dari hal yang sangat sederhana. Dia menganggur. Panglimanya, tentara-tentaranya berperang, tetapi dia tinggal di Yerusalem, bahkan dikatakan dia tidur-tiduran di musim panas, maka berlakulah satu saying yang dikatakan dalam banyak bahasa. Saat kita ini tidak bekerja, saat kita menganggur, seringkali setan sedang menyiapkan pekerjaan untuk kita. Bahkan dalam bahasa Jawa seringkali dikatakan saat kita malas keset, kita sedang dilirik setan untuk dijadikan bantalnya, tempat untuk tidur setan. Kita dikuasai setan. Maka saat kita asik bekerja, menikmati pekerjaan kita seringkali dijauhkan juga dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Rupanya dosa Daud mulai dari hal yang sangat kecil. Tidak punya pekerjaan. Yang menarik adalah cara kitab suci mengungkapkan bagaimana dosa ini mulai. Tidak dikatakan bahwa Daud ini mengintip seorang perempuan yang sedang mandi. Tidak ada kata peeping atau seeing. Ya. Kalimat Indonesia sungguh tepat karena yang dikatakan adalah tampak seorang perempuan yang sedang mandi. Jadi tidak dikatakan David sees the naked woman, tapi the naked woman appears to David. Nah, yang salah siapa? Kalau dalam kalimat pertama pasti Daud yang berdosa. Dia dengan matanya, dengan kehendaknya, dengan pikirannya melihat perempuan yang sedang mandi. Tapi ini kan kebetulan kan perempuan yang mandi rupanya muncul tampak di pandangan Daud. Maka tidak jelas yang berdosa siapa, Daud yang sebetulnya tidak mau melihat tapi kebetulan melihat, atau perempuan yang tampak. Tidak ada sebuah keputusan siapa yang berdosa. Dosa mulai saat Daud ingin tahu siapakah perempuan itu. Wajar kan? Ingin tahu dan sudah dihentikan sebetulnya keinginan tahunya karena dia diberitahu itu Batseba, istri Uria, istri perwira perangmu.
maka sudahlah kan, kalau kita tertarik pada orang lain dan dikatakan bahwa orang itu sudah punya pasangan, ya sudah sebatas tertarik saja, nggak ada salahnya. Tapi Daud ini diberitahu seperti itu, dia tidak berhenti. Dia ingin menguasai dengan kekuasaannya sebagai raja. Dia ingin mendatangkan perempuan itu ke istana. Dan tentu saja tidak ada yang bisa menolak perintah sang maharaja ini. Lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Saya tidak tahu diinginkan atau tidak diinginkan oleh Daud. Tapi akhirnya Daud menghamili wanita itu. Bagaimana hal ini bisa ditutupi dengan sebuah skenario? Karena kalau ketahuan, Daud juga menjadi objek dari hukum Taurat. Orang yang berzinah dengan istri orang lain harus dihukum mati. Wanita itu pun juga harus dihukum mati. Bagaimana bisa terhindar dari skenario ini? Maka dibuatlah sebuah skenario yang tadi dikatakan, memanggil Uria kembali dari medan perang. Dia diminta untuk tidur bersama istrinya supaya dosa Daud tidak ketahuan. Tapi Uria tidak mau, lalu Uria diberi sebuah surat keputusan supaya ditempatkan di medan perang yang berbahaya. Yang tampaknya tidak diketahui, yang tampaknya biasa-biasa saja, seperti kata Daud, bukankah resiko orang berperang ya mati di medan perang? Rupanya tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan meminta seorang nabi namanya Nathan untuk membahas soal ini. Tapi Nathan juga punya kesulitan luar biasa. Bagaimana raja, pimpinan Mahkamah Agung, hakim tertinggi di Israel bisa diadili? Tidak bisa diadili. Sulit sekali mengadili. Maka Daud itu diajak oleh Nathan untuk mengadili dirinya sendiri lewat sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang mendapat tamu, ada orang kaya yang mendapat tamu. Karena dia harus menyediakan makanan kepada tamunya, dia yang sudah punya banyak binatang peliharaan mengambil domba dari seorang yang miskin. Dia kaya, tapi dia mencuri kambing dari orang yang miskin dan diberikan kepada tamu ini. Ini kan sungguh ketidakadilan. Ini sebetulnya kisah mengenai Daud sendiri yang istrinya juga banyak, dia mengambil istri Uria, istri satu-satunya. Nah, kalau ada kasus dalam perumpamaan seperti itu, Daud memberi hukuman seperti apa? Langsung Daud mengatakan orang kaya yang serakah itu harus dihukum mati dan dia harus menggantikan 4 kali lipat sesuai dengan peraturan dalam hukum Taurat. Nah, memang betul 4 anak Daud itu akan mati. Kakak Salomo, adik dari bayi hasil perselingkuhan, itu mati. Nanti masih ada lagi orang yang namanya Amnon. Ya. Ini anak Daud juga, dia memperkosa adik tirinya. Nah, sang saudara Absalom marah maka dia membunuh Amnon. Absalom juga memberontak terhadap Daud, sang ayah. Dia juga mati. Masih ada lagi saingan Salomo waktu naik tahta Adonia mati. Maka Daud harus mengganti 4 anaknya untuk kesalahannya. Dia sendiri mendapatkan pengampunan Tuhan luar biasa. Seharusnya dia mati, tapi dia tetap dibiarkan hidup.
Mari kita membuat pokok-pokok renungan. Ya. Dosa Daud besar sekali. Tapi dosa yang besar seringkali mulai dari dosa yang kecil-kecil, bahkan yang tidak dikehendaki sebagai dosa. Kalau kita lihat kisah Kain dan Habel, Kain itu membunuh adiknya Habel juga mulai dengan perasaan iri hati, perasaan tersinggung, perasaan yang tidak nyaman kenapa adiknya yang diperhatikan oleh Tuhan. Sebetulnya perasaan Kain kan hal yang biasa dalam hidup kita. Kita seringkali juga iri hati, kita seringkali tersinggung, kita marah, dan perasaan itu harus kita kelola. Kain dalam Kejadian bab 4 diingatkan Tuhan, Kain, kamu marah, wajahmu merah. Kalau lalah perasaanmu karena dosa sudah mengintip kamu. Orang marah, orang tersinggung seringkali diintip oleh dosa. Tapi Kain tidak menjawab Tuhan. Dia mengajak adiknya ke padang lalu membunuh adiknya Habel. Sebetulnya kisahnya selesai kan? Karena Habel ini diberikan kepada Kain sebagai adik, sudah dihilangkan. Tapi Kain masih ditanya Tuhan, Kain, di mana adikmu? Dan Kain menjawab, saya tidak tahu. Dia tahu, tapi mengatakan tidak tahu. Dia berbohong. Dia masih mengatakan, saya bukan satpamnya adik saya. Dia menolak tanggung jawab seorang kakak. Dosa Kain mulai dengan kemarahan, dengan iri hati. Karena tidak dikelola, maka berkembang menjadi pembunuhan. Sudah membunuh masih berbohong, sudah berbohong masih menolak tanggung jawab untuk sesama. Dosa selalu bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Ada kisah yang pernah ditulis mengenai korupsi yang mulai di departemen-departemen. Waktu orang bekerja di bagian fotokopi kantor, dia seringkali membawa kertas beberapa puluh lembar. Tidak pernah ketahuan. Maka akhirnya dia membawa kertas satu rem yang isinya ratusan halaman. Tidak ketahuan, akhirnya mesin fotokopi kantor pun dibawa pulang. Nanti kalau orang seperti ini menjadi pejabat, dosanya pasti akan semakin besar lagi. Yang kedua, hidup kita itu ada beberapa sisi gelapnya. Orang hidup di dalam hal-hal yang disembunyikan dari orang lain. Kalau orang sungguh ingin hidup tanpa beban dosa, orang harus terbuka untuk mendapatkan sinar Tuhan. Tidak ada kegelapan yang tidak diterangi Tuhan. Kasus pembunuhan Panglima Uria oleh Daud, itu akhirnya diterangi oleh Nabi Nathan. Ya sama seperti yang terjadi di Indonesia. Seorang tentara akhirnya dengan bisikan suara hatinya mengatakan harus bicara mengenai kebenaran. Maka Brigadir Joshua mati, tapi ada brigadir lain yang tidak bisa lain harus mengatakan kebenaran. Bahkan pernah dia didatangi seorang pendeta dan mengajak dia bernyanyi. Kalau dia sudah bernyanyi, ada sesuatu yang dilepaskan dan mulailah dia bicara walaupun dia dalam status tersangka saat ini. Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk mengungkapkan kejahatan. Kita juga bisa bertanya, ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita, ada dosa-dosa kita yang selalu harus diterangi Tuhan supaya tidak menjadi beban. Nabi tidak datang, tapi Tuhan tetap berbisik lewat suara hati kita. Terakhir soal inspirasi Yesus. Dosa Daud berjalan terus sampai akhirnya dihentikan oleh Nabi Nathan.
Dalam perjanjian baru, dosa itu selalu dihentikan karena orang bertemu dengan Yesus. Dan pertemuan dengan Yesus membawa kesadaran akan kebaikan Tuhan. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Rahim, Tuhan compassionate, ya. Dia merciful, dan itulah yang membuat kita berhenti dalam dosa-dosa kita. Maka kita seringkali juga di zaman ini diajak untuk tidak berpikir mengenai confession of sins. Pertama-tama, dosa ada, kita harus mengakuinya, tapi segala sesuatu harus dimulai dengan confession of it. Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu menerima kita dan mencintai kita apa adanya. Maka kalau kita datang kepadanya, kita harus mengakui pertama-tama kebaikan Tuhan. Dan kepada Tuhan yang Maha Baik, saya curhat bahwa saya punya ketidakbahagiaan, saya punya beban, saya mempunyai hal-hal yang membuat saya tidak bahagia. Kalau kita terlalu sering memikirkan dosa-dosa kita sendiri, hidup kita berat, muram. Kita tidak bisa melangkah dalam hidup dengan ringan. Tapi kalau kita memikirkan kebaikan Tuhan, kita bisa berubah dalam hidup kita, dosa-dosa kita pelan-pelan akan menjadi sirna. Beberapa contoh meyakinkan hal ini. Petrus, kecuali dibentak Yesus sebagai setan, dia juga pernah melakukan dosa sangat besar yang tidak berani kita lakukan. Dia itu menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sekalipun kita tidak berani, Petrus berani menyangkal Yesus saat nyawanya terancam. Apa yang dilakukan Yesus saat disangkal oleh Petrus? Sedihkan kita kalau anak kita mengatakan, itu bukan mamiku, itu bukan papiku. Kita disangkal oleh anak kita, tidak diakui. Pasti menyedihkan. Yesus tidak diakui sebagai guru Petrus. Tapi Yesus tidak mereaksi yang buruk dengan yang buruk. Dia tidak marah. Injil Lukas mengatakan Tuhan Yesus memandang Petrus. Dia melihat Petrus. Dia memperhatikan. Yesus yang sedih tetap punya hati, tetap punya cinta untuk Petrus. Dan Petrus mengalami perhatian Tuhan. Akhirnya membalikkan badan, kepalanya diarahkan ke tembok dan dia menangis terseduh-seduh. Mengapa Petrus bertobat? Karena dia mengalami kebaikan Tuhan sebagai orang yang berdosa. Paulus dosanya juga besar. Dia membunuh banyak orang Kristen abad pertama. Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus, mengatakan, saya ini adalah orang-orang Kristen yang kamu bunuh, yang kamu aniaya. Sebetulnya kalau Yesus ini bukan Tuhan, dia bisa mengirimkan halilintar untuk menyambar Paulus. Tapi tidak. Paulus dibiarkan hening, dijadikan buta supaya dia bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Dan Paulus sang penganiaya ini akhirnya mewartakan sebuah keyakinan. Kita tidak pernah bisa bebas dari dosa sepanjang hidup kita. Tapi kita ini diterima Tuhan. Kita dibenarkannya, bukan dibenarkan dosa-dosa kita. Yang dibenarkan adalah orang berdosa yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kita misa, kita mengatakan, jangan memperhatikan dosa kami. Perhatikanlah iman, seluruh gerejamu termasuk imanku. Kita belajar dari Paulus, orang berdosa asal punya iman diselamatkan. Sakeus,
Ini juga orang yang jahat karena dia bekerja sama dengan penjajah menariki pajak. Yesus berkata dengan lembut padanya, Sakius, turunlah dari pohon. Aku mau menumpang di rumahmu, mau ngobrol, mau minum bersamamu. Sakius tidak diberi sikap ketus oleh Yesus. Dia diberi keramahan. Dia mendapatkan persahabatan dengan Yesus. Dan itu yang membuat Sakius mengembalikan uang yang sudah dia tarik 4 kali lipat. Maka kalau kita berdosa sebetulnya tidak usah membuat skenario. Yang kita buat adalah datang kepada Yesus, yakin akan kebaikannya, kesabarannya, pengampunannya, dan kesadaran akan Allah yang baik. Itulah yang membuat kita pelan-pelan tidak memperkembangkan dosa. Kebaikan Yesus kepada kita, itulah yang membuat kita semakin dijauhkan dari dosa-dosa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan waktunya. Makasih Romo. Waduh, Sama-sama. Romo, misalnya Daud langsung ngaku dosa sama si Uria, emang Uria bisa apa? Nggak bisa apa-apa, karena ini sang raja kan. Terus tapi Dia dia bakal kena hukum Taurat. tetap kena hukum Taurat kan. Tapi dia mengaku dosa kan kepada Nabi Nathan. Di Dikatakan akhirnya. ya Tapi kalau setelah sampai misalnya dia permulaannya langsung ngaku dosa, tetap dia terkena, semua orang kan harus mengikuti hukum Taurat kan. tapi kan dia raja. Ya, itulah makanya kesulitan dari Nathan itu. Dia raja, dia bisa melakukan apapun yang dia maui. Jadi raja sehebat apapun tetap bisa berdosa. Tidak pernah kita bisa mengagumi orang seolah-olah orang ini sempurna, tidak bisa berdosa sama sekali. Orang yang sangat suci pun yang dinyatakan sebagai santo, itu juga orang berdosa. Saya pernah bertemu dengan Romo dari Amerika. Dia itu bekerja di Vatikan. Waktu saya tanya pekerjaannya apa, dan dia sambil tersenyum mengatakan, saya bertugas menyatakan orang sebagai santo, sambil tertawa ngakak. Padahal saya sendiri banyak dosanya. Terus saya tanya, apa sih syaratnya menjadi santo? Siapa tahu saya bisa belajar. Suatu saat ada santo namanya Subagio, itu kan belum pernah kan tuh. Dan dia ketawa, Yohanes, untuk jadi santo itu kita nggak pernah bisa tahu. Jadi orang baik. Tapi biasanya orang menjadi santo itu saat teman-temannya sudah meninggal dunia semua. Kan ada proses kan, pengajuan orang ini menjadi orang kudus. Ditunggu teman-temannya seangkatan sebaya meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia semua, kan nggak ada yang tahu kan kejahatannya. Jadi itulah saat untuk menyatakan orang kudus. Sepanjang hidup kita, kita pasti akan berdosa. Daud tidak berhenti dalam dosanya, malah membuat skenario. Padahal skenario kita kalau kita berdosa, datang kepada Allah, menyadari kebaikannya, dan itu yang mendorong kita untuk bangkit lagi, hidup sebaik-baiknya. Jadi jangan takut berdosa, asalkan jangan yang besar-besar ya. Yang kecil-kecil saja. Gitu ya Romo, Ya, gosipin Prince Harry boleh ya? boleh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Romo, itu Raja Daud itu sadar akan dosanya setelah anak-anaknya mati kan ya Romo ya. Kalau anaknya
mati, terus gimana tuh Romo? Jadi seakan-akan juga kalau orang berdosa tuh kayak ada hukumannya, padahal belum tentu juga ya Romo, malah dengan kebaikan Tuhan dia bisa sadar. Jadi gimana merelate antara orang berdosa terus dihukum Tuhan, gimana tuh Romo? Ya, biasanya kan kesadaran bahwa dia mendapatkan hukuman tidak muncul saat orang tidak tahu. Kan dalam kasusnya tidak tahu kan siapa yang menghamili Batsheba, istri Uria. Tidak tahu karena yang melakukan mereka berdua. Masa Daud dan Batsheba mengatakan, aku ada affair loh dengan raja orang terhebat. Kan? Kalau diketahui itu kan membuat Batsheba mati. Daud juga tidak akan mempermalukan dirinya sendiri, maka itu rahasia mereka berdua. Suami Batsheba, Uria, mati di medan perang. Siapa yang tahu bahwa dia dibunuh oleh Daud secara tidak langsung? Dia mati di medan perang dan itu terjadi pada banyak perwira, pada banyak tentara. Yang tahu itu adalah Tuhan yang mengutus Nathan. Nathan juga akhirnya tahu, dan begitu tahu, susah bagi dia kan, bagaimana saya mengadili sang maharaja ini? Nggak ada caranya. Maka dengan cerdik, Nathan memakai sebuah perumpamaan, biar Daud menghakimi dirinya sendiri dan menghukum dirinya sendiri. Saat itu diketahui, rupanya Daud tahu, rupanya Tuhan sudah tahu dosa saya. Nabi Nathan juga tahu. Barulah dia sadar mengenai dosanya. Kan seringkali kita merasa tenang-tenang saja karena orang tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Tidak perlu kita ceritakan kan. Tapi kita bertobat karena kita sadar Tuhanku maha baik. Tuhanku menerimaku apa adanya. Tuhan tidak pernah menolak aku. Nah, kalau Tuhanku begitu baik, itulah saat saya berubah dalam kehidupan saya. Itu yang terjadi pada banyak orang kudus. Mereka berubah karena sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Ada seorang santo sangat besar, pujangga gereja, Santo Agustinus. Dia kan dikenal hidup di daerah Afrika Utara, anak bangsawan, suka mabuk-mabukan, womanizer gitu ya. Tapi di depannya dia lihat ibunya yang terus mendoakan dia, Santa Monica. Ada yang baptisnya Monica nggak di sini? Santa Monica ini pendoa luar biasa. Ibu saya kebetulan nama baptisnya juga Monica, walaupun dia dibaptis puluhan tahun setelah saya. Tapi saya merasakan dia berdoa saya, pendoa bagi saya yang berdosa juga sebagai manusia. Dan kebaikan ibu itu yang membuat saya selalu ingin menjadi orang baik yang membahagiakan dia. Dan doa ibu itu juga yang membuat dua kakak saya yang tadinya Protestan menjadi Katolik juga. Saya tanya, kenapa kamu jadi Katolik? Kan sudah percaya pada Yesus. Mereka bilang terkesan pada figur ibu yang tenang dan berdoa. Nah, maka sebetulnya kebaikan Tuhan itulah yang mengubah kita. Bukan sesuatu yang dipaksakan, hukum yang keras dan ketat yang mengubah kita. Tapi kebaikan Tuhan. Terima kasih. Ada Romo di sini, Monica. Monica, Ada. Monica seorang yang very soft spoken, very elegant. ya, Monica New. Iya. Ada lagi? Romo, jadi kalau umpamanya kita berdosa, udah ngaku dosa, tapi tetap konsekuensi itu selalu ada ya. Jadi apakah konsekuensi itu akan berkurang atau gimana gitu, atau sama aja gitu? Ya, jadi Tuhan yang kita imani bukan orang yang menghukum pendosa.
Yang saya ceritakan tadi kan perjanjian lama kan. Waktu ada seorang perempuan ketahuan berbuat zina, lalu dia ditempatkan di tengah-tengah sebuah tempat luas, dikelilingi orang-orang Yahudi yang siap mematikan dia dengan batu. Mereka mau melempari dia dengan batu sampai mati. Bayangkan, mematikan seorang perempuan karena dia berdosa, matinya kan penuh penderitaan kan. Yesus datang, lalu dia mengatakan kepada orang banyak, barang siapa belum pernah berdosa, silahkan melemparkan batu yang pertama. Semua orang pernah berdosa, maka tidak ada yang melemparkan batu. Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang juga dipesankan kepada kita kan, kalau kita berdosa, jangan berdosa lagi. Dalam kenyataan kita berdosa terus kan. Bahkan saya seringkali menceritakan dari pengalaman saya ini. Di ruang pengakuan, begitu masuk, aduh, itu Romo yang galaknya luar biasa. Kan. Saya takut mengaku dosa saya. Saya sudah setahun, mungkin lebih ya, tidak mengaku dosa. Nanti kalau saya bilang saya sudah setahun tidak menerima sakramen tobat, saya disuruh denda dosanya menyapu halaman pasturan, kan repot kan, halamannya luas sekali. Kan. Maka mendingan saya dapat nanti hukuman yang kecil aja. Romo, saya baru seminggu tidak mengaku dosa. Dosanya apa, Nak? Dosanya saya suka berbohong, Romo. Padahal yang dibohongi Romo ini kan. Tetap kita diampuni dosanya kan oleh Romo itu. Kan. Kalau kita hanya memikirkan hukuman, kita akan takut, kita akan muram. Bahkan kita sudah dekat gereja mau mengaku dosa pun kita tidak jadi. Maka jangan memikirkan hukumannya, karena Allah begitu baik. Yang kita pikirkan kebaikan Allah, dan kebaikan itulah yang membuat kita tidak mengulangi dosa kita atau berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi. Dan itu tidak mudah, tapi Allah kita sabar mendampingi kita. Jadi jangan berpikir mengenai hukuman, karena hukuman itu kan soal manusiawi, dijatuhkan oleh manusia-manusia. Tetapi Allah menginginkan kedamaian kita, kebahagiaan kita, ringannya hati kita dalam menjalani kehidupan. Jadilah orang yang bahagia. Makasih, Mo. Makasih. Nggak usah mikirin hukuman, Her. Jadi boleh dosa. Nah, Romo melanjutkan nih. Tadi kan bilang jangan memikirkan hukuman. Mungkin buat orang. Oh, itu Monica mau bertanya. Enggak, tadi dia Oh, cuma enggak. Cuman raise hand. acknowledging. Oke. Mungkin kan sifat orang beda-beda ya. Ada yang dia berdosa, setelah itu minta ampun, apa udah jalanin lagi, move on gitu kan. Tapi ada juga kan yang, aduh sampai dipikirkan gimana, apa gitu. Terutama nih Romo, saya bukan, ini hanya kebenaran ya. Saya ada kenalan dengan satu Romo gitu ya. Dia ada masalah gitu. Terus yang dia katakan begini, saya itu merasa misalnya ada kejadian, terus saya kalau mau melakukan khotbah di tempat itu lagi, saya merasa saya itu nggak pantas karena saya sudah kejadian ini terjadi sama saya gitu. Padahal yang lain orang-orang umat atau apa tuh merindukan kehadiran dia, tapi dia merasa di sana itu dia tidak pantas melakukan khotbah, berdiri di depan mimbar, apa gitu loh maksudnya. Jadi dia seperti menghukum diri sendiri gitu, ya kan? Nah, dia sendiri kan seorang Romo gitu, harusnya
lebih bisa ya ini Romonya masih muda sih maksudnya, bukan yang Romo udah ubanan kayak saya nih. ubanan gitu ya. Misalnya umurnya di bawah 40 gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang, loh ini yang Romo siapa ya? Ini Romo atau saya gitu. Jadi maksudnya jadi kita berusaha menguatkan gitu bahwa harusnya bisa seperti ini. Tapi kan saya nggak tahu kalau misalnya Romo ada aturan-aturan tertentu di dalam gereja atau apa gitu kan. Jadi ya sebagai umat dan yang saya bisa lakukan itu adalah secara logika yang saya katakan gitu loh. Maksudnya ya ini enggak seperti ini, kayak seperti Romo Bagio katakan Tuhan mengampuni atau apa, tapi yang dia sebagai seorang apa ya, pemimpin, apalagi pemimpin umat gitu kan dia merasa dirinya sudah tidak pantas gitu loh maksudnya gitu. Nah, untuk menghilangkan itu kan it takes a very long time gitu loh untuk apa seorang pekerja rohani ya menurut saya gitu. Kalau kayak kita kan agak-agak bebal ya, maksudnya pergaulannya lebih luas atau apa berhubungan dengan kehidupan tuh beraneka ragam gitu. Tapi kalau hal itu terjadi dengan Romo itu kan sangat-sangat memukul orang tersebut gitu maksud saya. Kira-kira begini, kalau yang dijadikan bahan nasihat homili adalah pengalamannya, maka memang Romo yang rendah hati tadi terhambat. Tetapi kalau yang dijadikan bahan itu adalah kekuatan Allah dalam kelemahanku. Ya. Kesabarannya mendampingi saya yang bebal ini. Ya. Kebaikannya kepada saya yang tidak baik, itu pasti akan menjadi lain. Karena Romo kan tidak boleh mengkhotbahkan dirinya sendiri kan. Yang dikhotbahkan adalah sesuatu yang menguatkan umat, sesuatu yang berguna bagi umat. Kalau Romo hanya menceritakan dirinya sendiri, waduh betapa repotnya pewartaannya. Maka dari satu sisi Romo itu rendah hati, sadar akan kesalahannya. Tapi sebetulnya yang harus dijadikan kesadaran lebih kuat bahwa kendati dia bersalah, Tuhan tetap menerimanya, tetap mengampuninya. Dan tidak usah yang buruk itu yang dikhotbahkan kan. Tetapi hal-hal yang baik masih banyak bisa dikhotbahkan. Ya. Orang pasti terhambat secara moral ya untuk mengatakan yang tidak dia lakukan. Tapi homili itu kan sebenarnya bukan petunjuk-petunjuk moral kan harus begini, harus begitu. Tapi sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang mencerahkan bagi kehidupan kita. Maka Romo itu pasti dapat pencerahan kan. Di balik kelemahan-kelemahannya, dia juga dicintai Allah. Dan itu berlaku bagi kita semua kan. Kita semua orang berdosa. Romo pun berdosa, uskup pun berdosa. Saya ceritakan satu hal. Uskup bisa melakukan kesalahan yang tidak dia sadari. Uskup dari luar Jawa bersedia memberkati perkawinan. Saya persiapkan segala sesuatunya. Dia mengatakan, nanti pemberkatannya di kapel saya saja. Karena di gereja-gereja di keuskupan saya, di masa Prapaskah ini atau Advent, tidak dirayakan perkawinan. Masa saya melanggar yang saya buat sendiri, tapi di kapel saya orang tidak akan berkata apa-apa. Maka perayaan perkawinan dilakukan dengan sederhana di kapel Bapak Uskup. Malamnya kami diundang untuk resepsi perkawinan. Saya duduk di sebelah uskup, kami makan. Waktu makan, saya berhenti. Lalu saya tutupi piring saya dengan napkin, lalu saya tanya kepada Bapak Uskup, Bapak Uskup, mau mengaku dosa pada saya enggak? Loh, dosa saya apa, Romo? Saya katakan, Bapak Uskup, ini kan hari Jumat kan. Kita diminta untuk pantang,
nggak makan daging, Bapak Uskup sudah habis 1 potong ayam, saya baru separuh. Dosa saya separuh dari Bapak Uskup gitu. Tapi dosanya Bapak Uskup lebih besar dari dosa saya. Langsung dia pun melakukan hal yang sama. Dia tutup piringnya dengan napkin. Ya, coba kalau difoto 2 romo, ini satunya uskup ya. Makan daging di hari Jumat, padahal uskup membuat surat kan. Aturan pantang dan puasa, jangan makan daging pada hari Jumat. Dia sendiri makan. Uskup pun bisa berdosa. Ya. Tapi dia kan tidak berhomili mengenai kesalahannya. Kan. Dia tetap bisa membuat homili yang baik, yang inspiratif, yang menggerakkan hati, yang lain-lain. Semoga menjawab. Aduh, ada-ada aja Romo. Oke, makasih Lupakan Romo. boleh. Ya, Makasih ya. Romo, ntar Romo ini ada pertanyaan dari sampaikan. Budi. Dia bertanya tentang Kain yang membunuh Habel. Kain dan Habel adalah anak-anak Adam dan Hawa. Dari siapa Kain memperoleh istrinya dan siapakah namanya? Mengenai Batseba, apakah tidak dihukum Tuhan? Ya, yang pertama, kitab Kejadian, terutama ayat 1 sampai 11, seringkali disebut sebagai primeval history, kisah asal-usul, kisah purba. Maka tidak bercerita mengenai sesuatu yang faktual, sesuatu yang historis. Tapi itu adalah prototipe dari dosa. Orang-orang di zaman pembuangan di Babilonia, jadi kerajaan besar Israel kalah, lalu semua orang dibawa ke Babilonia. Mereka bertanya, kenapa kita bisa ada dalam penderitaan yang sebesar ini? Kehilangan tanah air, kehilangan kerajaan, tidak ada lagi tempat bait Allah untuk berdoa. Mengapa kami bisa jatuh dalam dosa? Maka mereka memikirkan kisah-kisah legendaris mengenai dosa. Kan di situ ada kisah mengenai ular yang bisa bicara. Tidak ada kan ular bisa bicara. Diceritakan mengenai Kain dan Habel yang akhirnya juga menurunkan anak-anak yang lain. Tidak mungkinlah, tidak ada wanita, tapi mereka bisa beranak pinak. Itu adalah sebuah pola, sebuah kisah yang menjadi pola untuk menjawab mengapa dosa itu ada. Kain dan Habel berdosa karena tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa. Kain dan Habel berdosa karena mereka seharusnya bersaudara, tapi tidak bersaudara. Tapi tidak diceritakan segala-galanya karena Kejadian 1-11 itu tidak mau menceritakan sebuah sejarah, tetapi sebuah renungan mengapa dosa ada di antara kita manusia. Maka jangan membaca Kejadian 1-11 dengan cara berpikir logis dan historis. Tapi ini adalah pertanyaan untuk orang-orang ribuan, bahkan puluhan ribu yang lalu, mengapa dosa ada. Yang kedua, tadi mengenai Batseba, apa hukumannya? Tidak diceritakan hukuman untuk Batseba, bahkan dia itu masih menemani. Dia usianya pasti tua, masih menemani anaknya Salomo waktu anaknya ini menjadi raja. Jadi tidak dikisahkan juga apa hukuman yang harus diterima oleh Batseba. Dia menjadi permaisuri, ya, penderitaannya seperti apa tidak diceritakan. Maka kita bisa menyimpulkan Tuhan yang menghukum juga adalah Tuhan yang memberikan belas kasih-Nya. Dia juga Tuhan yang baik, yang tidak dipahami sebagai seorang yang menyiapkan hukuman, begitu saja. Ada pertanyaan lagi, Romo. Ya. Yunita menanya, jadi sebenarnya Uriat sudah tahu ya kalau istrinya hamil? Belum tahu. Kayaknya nggak tahu ya dia.
Dia hanya disuruh pulang dari perang. Mengapa disuruh pulang? Tidak diketahui juga. Jadi yang tahu Batseba hamil hanya Daud dan Batseba saja. Dan dibuatlah skenario bagaimana agar orang tidak tahu bahwa Batseba dihamili oleh Daud. Tapi skenarionya berubah menjadi pembunuhan Uria. Ini ada lagi pertanyaan. Romo, Raja Daud menghampiri Batseba berapa kali? Waduh, penulis kitab sucinya tidak menghitung, gitu kan? Yang diceritakan hanya satu kali itu saja. Tapi setelah mereka menjadi suami istri, ya tentu mereka hidup sebagai suami istri. Ceritanya kan begitu cepat kan. Batseba datang ke istana, terjadilah hal yang membuat Batseba hamil, dan ceritanya justru lebih menarik setelahnya. Tapi berapa kali mereka berhubungan sampai akhirnya Batseba hamil tidak dikatakan sama sekali. Kita Ini harus Lydia. bergosip mengenai ini. Berapa kali? Menggosip. Boleh Romo. Tapi kan tadi di Alkitab kan juga tulis kalau dia tuh berasa najis kan? Ya, oh, itu artinya gini. Batseba baru selesai dari membersihkan diri dari masa kenajisannya. Itu adalah sebuah lagi. ungkapan dia Oke. selesai haid. Iya, sorry. Jadi kalau dia hamil, ya itu orang yang berhubungan dengan dia yang karena dia masuk masa yang baru kan, new period. Ya, right. Oke. Jadi Lydia nanya, kalau gitu Batseba dosa nggak Romo? Kan dia Perselingkuhan, dipaksa. ya perselingkuhan itu selalu terjadi atas kehendak dua belah pihak kan ya. Tapi kan dia rajang, mana berani Nah, sih no? Batseba ada dalam sebuah relasi kekuasaan, mana dia berani menolak. Kan? Biasanya pelecehan-pelecehan seksual kan terjadi dalam konsep kuasa ini kan. Seorang direktur perusahaan besar, lalu ada pegawai, walaupun bisa menolak, tapi dalam kenyataan sulit kan. Batseba juga pasti ada dalam kesulitan karena yang memanggil dia, yang meminta dia datang ke istana raja besar. Maka ya dia ikut saja, apalagi dalam sebuah masyarakat patriarkal di mana laki-laki berkuasa, apalagi yang berkuasa ini raja. Tapi akhirnya kan mereka menjadi pasangan yang serasi karena perkawinannya awet kan, sampai Daud meninggal, Batseba masih mendampingi dia. Iya. Ini si Hieronymus kayaknya mau gosip nih Romo. sorry Pak. Raja Daud hanya menghampiri Batseba satu kali di saat baru selesai menstruasi. Kehamilannya adalah mukjizat ya? Masa sih? Sekali kalau langsung jos gimana? Jadi ya itu sebuah kecelakaan tanda petik ya. Hamil by accident. Dan justru sulitnya di situ. Karena kalau menurut hukum Taurat, menurut kitab-kitab Taurat, orang yang berzinah harus dihukum mati. Daud kan mengambil istrinya orang lain. Walaupun bawahannya. Tapi tetap itu melanggar hukum Taurat. Dia itu raja, seharusnya memaksakan berlakunya hukum Taurat. Kok malah melanggar? Maka soalnya rumit sekali. Jadi walaupun sekali langsung jadi. Dan justru itu yang mau ditutup-tutupi. Maaf Romo, Yan. Jadi berdosa ya Romo, Batseba? Tidak dikatakan sih dia berdosa karena soalnya ada pada Daud yang dengan kekuasaannya dia menyalahgunakan kekuasaannya juga untuk hukum Taurat. Tentang Batseba tidak dikatakan. Sebenarnya hukuman untuk dia tanda petik ya, walaupun tidak dikatakan. Anak hasil perselingkuhan ini mati. Salomo itu adik dari anak hasil perselingkuhan. Pasti seorang ibu yang anaknya mati
juga punya penderitaannya. Ya, tapi dalam kisah-kisah selanjutnya tidak diceritakan hukuman untuk Batseba. Dia ibu yang baik bagi anak-anaknya, dia yang mengantarkan Salomo juga pada posisi menjadi raja. Tapi lagi anaknya sakit kan, Raja Daudnya kan very very remorseful. Ya, ya. Ini si Hero masih nanya soal kalau Batseba itu mens kan perempuan belum masa subur. Jadi ajaib kalau bisa hamil Oh, atau sorry. kehendak Tuhan. Kalimat dalam kitab suci mengatakan dia baru saja selesai dari masa kenajisannya. Maka menstruasinya sudah lewat kan? Sudah tidak dikeluarkan darah lagi. Darah yang keluar dari tubuh itu dianggap sebagai hal yang menajiskan manusia. Ini pendapat dari orang-orang zaman dahulu kala. Tapi kalau masa itu sudah berlalu, sebetulnya kan sel telurnya sudah siap dibuai lagi. Itu hanya mau mengatakan masa kenajisannya sudah lewat. No, I think kalau saya nafsirinnya sih sebetulnya it's in the context kalau dia tuh udah mens yang sebelumnya. Jadi dia tuh hamil itu karena dia tuh udah selesai the first period gitu kan. Iya, betul. Jadi she could be hamil, kita nggak ngeliatin waktunya kapan sih, tapi she could be subur pada saat itu. Iya. Ya nggak gitu juga kali Pak Hiro. I don't think it's that technical ya di dalam kitab suci ceritanya. Maka kita perlu menafsirkan. Sip, boleh ditutup? Boleh Romo, terima kasih. Bisa tunggu ya sebelumnya ada ini. Ada lagunya nggak ya? Kawan-kawan, for the love offerings bisa kirim rupiah ke Lydia BCA. Kalau yang di Singapura bisa pay now ke Lydia dengan nomor yang ada di atas. Tolong di screenshot ya. Oke, sudah ya, saya matiin ya. Thank you for your love offerings. Oke, silakan Romo untuk doa penutup. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami semua Kau ciptakan bukan sebagai malaikat. Kami manusia-manusia amat biasa yang selalu rentan untuk jatuh di dalam kelemahan dan dosa kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah Maha Baik, bukan Allah yang siap menghukum kami, tetapi siap menunjukkan jalan agar kami bertobat. Kebaikan-Mu itulah yang mempertobatkan kami. Kerahiman-Mu itulah yang menenangkan kami. Dalam kesempatan ini kami ingin berdoa bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang yang kami cintai, agar kesadaran akan kebaikan-Mu jauh lebih besar daripada kesedihan karena kami berdosa. Kita ingat siapapun yang membutuhkan bantuan doa kita. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu hari ini. Semoga kami sadar akan setiap kelemahan kami yang dikalahkan oleh kekuatan-Mu sendiri. Semoga kami tidak memperhatikan diri begitu hebat sampai kami melupakan cinta kepada-Mu
dan cinta kepada sesama. Semoga dalam kelemahan kami mengalami kekuatan-Mu. Tuhan melindungi kita semua dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima Romo. kasih. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Yanti. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Thank you ya. Thank you, Thank Yan. you, Grace. Thank you, Yan. Thank you too. Thank you Yanti. Thank you, Romo. Thank you, Bu Yanti. Thank you Yan. Thank you. Hmm. Thank you, Mon. Iya, Lagi kerja ya? Bah. Hah? Lagi kerja. Iya, belum. Masih off videonya. Mm-mm. Oke, bye semua. Bye, Cus.